Sering kesulitan modal buat ngembangin usaha. Nah, di video ini kita bakal bahas nih, ada beberapa cara buat bangun bisnis kalian, terutama buat kalian yang saat ini lagi punya kesulitan dengan yang namanya modal. Oke, ya, jadi gini, gue suka ketemu sama banyak calon pengusaha, calon pebisnis, seller yang bisnisnya tuh sebenarnya punya potensi bagus banget, tapi karena masalah modal, gitu ya, dan bisnisnya tuh jadi nggak kemana-mana, dan itu kan sayang banget, bener nggak? Nah, makanya di video ini gue coba share sedikit dari apa yang gue ngalamin, gimana sih caranya buat ngebangun bisnis, terutama di masalah permodalan. Nah, pertama nih, yang perlu kalian ngerti kalau menurut gue ya, modal ini modal tuh sebenarnya nggak cuma satu macam loh ya. Kadang banyak orang tuh selalu ngerasa modal ini adalah uang, bener nggak? Ya bener sih, nggak salah juga. Tapi lu harus sadar, modal tuh nggak cuma uang. Modal tuh dua macam, modal tuh bisa uang, bisa juga yang kedua, yaitu ide bisnis, atau bisa juga yang ketiga, skill. Nah, yang paling repot adalah kalau lo mau bisnis, lo nggak punya ide, lo nggak punya uang, lo nggak punya skill, nah, itu nggak bisa jalan. Jadi itu lupain, tutup aja ya. Tapi kalau misalnya lo punya salah satu dari ini, ya bisa jalan gitu loh, kebayang nggak? Nah, sekarang gini, kita bakal bahas cara nyari modal. Gimana cara nyari modal? Sebenarnya gini, nyari modal itu beda-beda nih, tergantung dari level bisnis kalian. Nah, kalau bisa diperhatiin nih, bisnis itu kan kalau menurut gue bisa ada 3 level ya. Bisnis awal, bisnis tengah, menengah, ada yang bisnis besar gitu ya. Nah, yang kita bakal bahas di video ini tentu saja yang di level awal. Karena kalau di level menengah sama besar, itu biasanya gampang. Apalagi level besar, gampang banget biasanya. Orang kadang kalau besar tuh ya, dia nggak butuh modal aja, nawarin modal banyak banget gitu kan. Kalau yang masih kecil ini kan yang susah, bener nggak? Nah, makanya kita bakal bahas yang awal atau yang tengah gitu ya. Gimana nih cara kita ngumpulin modal atau biar bisa bisnisnya jalan gitu ya. Sebenarnya cara pertama yang paling simpel, yang kalian juga pasti sering lakuin tapi kadang nggak sadar, ya coba cek lu punya tabungan dulu nggak. Karena gini, kalau misalnya gini, kadang gue suka menemukan ada beberapa orang lucu juga. Jadi dia tuh seneng nabung di bank, punya deposit, punya apa, tapi di bisnisnya dia pelit gitu loh. Nah, menurut gue sih itu kurang tepat. Kenapa? Karena coba deh hitung-hitungan, lu di bank tuh bunga berapa gitu loh, ketika di bisnis lu dapatnya berapa gitu. Jadi jangan kebalik gitu, kecuali kalau bisnisnya memang lagi bleeding alias lagi rugi terus. Ya kalau rugi terus ya wajar gitu ya, males juga gitu kan, mendingan depositoin aja deh, mendingan masukin saham deh, masukin apa deh, dan lain sebagainya. Metode pertama ya pasti ya, kalau misalnya buat mulai ya ambil tabungan lu pakai gitu. Atau satu lagi, dan lakuin yang namanya bootstrapping. Bootstrapping ini bahasa yang sekarang tuh lagi cukup in juga. Tapi orang tuh nggak bootstrapping itu gimana sih? Simpelnya gini, bootstrapping itu ketika kalian punya modal sedikit, terus udah gitu kalian jalan usaha. Usaha itu kan dapat untungnya kan, bener nggak? Berapapun itu, untungnya tuh nggak diambil, puterin terus di dalam bisnisnya. Tujuannya apa? Supaya bisnisnya makin lama makin besar. Karena kalau misalnya bisnisnya makin lama nggak besar ya nggak bisa gitu loh. Jadi ya basic awal adalah ini, kalian bisa tabungan bootstrapping, gitu kan. Sebenarnya kalau waktu awal sendiri gue banyak melakukan ini. Ada lagi cara kedua, ini kalau kalian butuh duitnya nggak terlalu banyak, tapi dan kalian punya barang-barang yang nggak terlalu kepake. Contoh apa? Misalnya kalian bisa yang namanya pegadaian. Salah satu mentor gue ketika gue awal mulai itu ngasih tahu kayak, lu punya barang kayak gini dipakai nggak? Enggak. Ya udah, kalau barang itu nggak dipakai nggak ada value-nya. Kalau barang itu nggak ada value-nya, lu gadain aja, bisa jadi modal. Dipikir-pikir, bener juga. Bener nggak? Kalau kalian punya barang-barang yang memang nggak terlalu dipakai dan nggak menghasilkan, gitu. Nah, modal ketiga. Nah, di sini juga kita bisa main yang namanya uang bank. Meskipun suka banyak orang yang bilang ini riba, gitu kan, dan ini tuh beresiko. Tapi sebenarnya cara 1, 2, 3 ini gue ngomong fair. Cara 1, 2, 3 ini cara yang kita memang ngerjain dari internal. Rada repot, gitu kan. Tapi enaknya adalah bank itu nggak ngambil kontrol terhadap bisnis kalian. Jadi bank itu memang memberikan bunga doang. Tinggal hitung-hitungan, gitu. Karena gue rasa sih banyak pengusaha zaman sekarang juga lebih banyak yang punya asetnya di bank semua kok, gitu. Ngapain dia simpan gitu kan? Gitu kan, mendingan di bank dapat duit, bisa muter, cash flow-nya lebih untung, ya itu it's okay. Cuman ya gue nggak tahu ya, orang beda-beda gitu ya. Nah, ini cara yang keempat nih. Cara keempat gimana? Nah, di sini ya lo bisa cari yang namanya pinjaman. Pinjaman tuh paling gampang dari mana? Ya simple, bisa dari teman, bisa dari keluarga, bener nggak? Ini kan yang awal-awal nih kan. Nah, cara teman atau keluarga ini kadang suka juga banyak orang yang males kan, karena sampai saking banyaknya orang minjem kali ya, sampai memes pinjam 100 terkenal, bener nggak? Nah, yang berikutnya ini yang kadang banyak orang cari, yaitu angel investor. Nah, angel investor ini adalah apa gitu? Angel investor ini adalah orang-orang yang mau modalin usaha-usaha yang masih baru.
gitu kan, ditukar sama saham awal perusahaannya dong tentunya. Nah, tapi meskipun kesannya enak, angel investor kayak baik banget gitu kan, jangan salah. Ya bukan nggak enak ya, tapi ini juga kalian harus punya memang metode bisnis yang bagus, terpercaya, bisa meyakinkan, barulah si angel investor mau ngeluarin modal. Kalau enggak ya belum tentu dong angel investor juga mau ngeluarin modal, karena lu bayangin deh, contoh ya, gue memang nggak pernah mendeklarasikan diri jadi angel investor, tapi ya kalau ada bisnis yang menarik, gue juga bisa jadi investor di situ gitu loh. Nah, gue suka dapat nih beberapa proposal dari orang-orang, gitu ya. Nanti jangan-jangan gara-gara ini juga ada yang ngirim nih. Gitu. Nah, ada orang-orang dan memang ada yang gue lihat, ada yang bagus, ada yang jelek gitu. Yang bagus ada yang diambil, yang jelek ya lebih banyak gitu. Tapi fair ngomong gitu ya. Ketika lihat seperti itu gitu ya, banyak banget yang bikin proposal itu kayak menurut gue sih nggak masuk akal gitu loh. Jadi kayak mengada-ada lah, targetnya kegedean lah, ininya seperti apalah, dengan modalnya seperti inilah, dengan berbagai perhitungan-perhitungan yang nggak masuk akal. Karena siapa yang mau modalin gitu? Karena kebayang, contoh gini, belum lama gue dapat proposal kafe. Kafenya itu dia lokasinya di pinggiran, gitu ya. Terus dengan gaji karyawan yang kalau dihitung itu mahal, gitu kan. Minta modalnya sekian ratus juta. Tapi dengan pengembalian yang cuman dihitung cuman sedikit di atas deposito. Nah, itu kan kayaknya nggak menarik banget gitu, bener nggak? Ngapain gua modalin di situ? Udah resikonya hilang gitu kan. Untungnya sama kayak deposito, yang mendingan nggak usah gitu, bener nggak? Nah, itu adalah beberapa tips ya. Gitu. Dan angel investor ini sebenarnya juga ada komunitinya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian bisa masuk ke komunitinya, itu lumayan. Cuman apakah pasti bakal dapat investan? Enggak juga, belum tentu. Gimana dari proposal atau model bisnis kalian sendiri, gitu ya. Terus udah gitu yang berikutnya, selain angel investor, kalian bisa cari yang namanya inkubator. Inkubator itu jadi memang satu lembaga yang memang dibuat buat bantuin pengusaha muda, gitu, buat dapat modal dan buat jalan, gitu kan. Di inkubator juga, kalau inkubator pasti lebih ketat lagi, dicek kan semuanya kan, seperti apa bisnisnya, seperti apa, bakal nguntungin atau enggak, ininya seperti apa. Karena dengan seperti itu baru bisa loh gitu mereka ngeluarin dana gitu loh. Nah, kalau lolos dari inkubator ya harapannya sih perusahaannya bisa jalan, meskipun ya kalau kita lihat di Indonesia banyak juga yang tutup, bener nggak? Nah, yang terakhir kalian juga bisa cari yang venture capital. Nah, di venture capital nih, ya balik lagi dong, semua juga gimana proposal, semua gimana presentasi, semua gimana dari cara kalian meyakinkannya. Apakah ini bagus atau enggak? Tapi biasanya kalau kalian di angel investor aja levelnya gagal, lari kedua ke atas itu biasanya susah. Jadi memang dari awal dari satu dulu nih, karena biasanya VC juga nggak akan mau modalin satu perusahaan yang dalam tanda kurung ya belum jelas, belum ada hasilnya, belum ada untungnya, gitu kan ya. Siapa yang mau mulai, bener nggak? Nah, jadi itu dia tadi beberapa cara buat dapetin modal dalam bangun bisnis kalian. Nah, menurut kalian nih dari cara tadi, mana yang paling kalian suka?